Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Senang sekali Dian kembali hadir di hadapan Anda. Dan memang pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa saat ini kami telah berada langsung di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu punya maksud dan tujuan. Jadi akan banyak ada informasi yang kami bagikan untuk teman-teman, para peserta didik, terus juga para kepala sekolah yang sudah bergabung melalui Zoom meeting pada hari ini. Jadi mohon kiranya sesaat lagi sama-sama untuk terus menyaksikan hingga segmen akhir. Dan memang bahwa 8 bulan, kurang lebih 8 bulan pandemi COVID yang melanda Indonesia, tentu di Sulawesi Tenggara juga menjadi daerah yang terkena dampak pandemi tersebut. Ini sampai pada aktivitas pembelajaran para peserta didik yang akhirnya harus dilakukan di rumah demi memutus mata rantai. Dan tidak terasa sampai saat ini masih melakukan PJJ, tapi baru-baru saja saya juga mendapat informasi melalui sebuah tayangan yang diunggah oleh Kementerian Pendidikan terkait bahwa sudah adanya kebijakan yang bisa dilakukan di setiap daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, namun tetap memperhatikan persyaratan yang tentunya ini sangat diperlukan di tengah pandemi. Oke, saya sudah tentunya kami juga sudah bergabung bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Asrondio M. Hum, PhD. Selamat bergabung, Pak. Ya, Kabar di hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak? Mungkin tanggapan Bapak terlebih dahulu. Jadi memang pandemi yang sampai saat ini sih belum berakhir ya Pak. Tentu dampaknya juga memang masih saja kita rasakan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak untuk menghimbau kepada seluruh tenaga pendidik, terutama juga peserta pendidik, untuk sama-sama tetap membangkitkan semangat ini Pak. Jadi walaupun kita PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui daring, tapi jangan sampai ini mengakibatkan sesuatu yang bisa berdampak besar terhadap eksistensi pendidikan kita gitu. Silakan Pak. Baik ya, Dian dan seluruh pemirsa Ultra TV yang berbahagia ya. Sebelum saya menjawab ya, atau menguraikan berbagai kebijakan tentang pembelajaran masa pandemi COVID ini, dalam kesempatan ini saya menyampaikan turut berduka ya atas berpulangnya salah satu kepala dinas di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tadi malam pukul 23.40 ya, beliau almarhumah Dr. Insinyur Budianti Kadida, Kepala Dinas Tanaman Pangan ya, dan Peternakan, telah berpulang. Untuk itu seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan berbelasungkawa atas berpulangnya salah satu orang terbaik ya dari lingkup OPD Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Baik Mbak Dian, ya. Terkait dengan masa pandemi COVID ini ya, tentu kebijakan-kebijakan yang diambil baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sesuai dengan amanat dari Kemendikbud ya. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pemilihan belajar dari rumah atau belajar jarak jauh ini dengan mengutamakan prinsip bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik dan juga tenaga kependidikan itu adalah yang paling utama. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil baik pada saat pandemi ini ditetapkan, ya,
ada masa darurat COVID ini ditetapkan pada bulan Maret oleh Bapak Presiden, kebijakan yang diambil untuk sementara adalah pada saat itu dihentikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dilaksanakan melalui daringnya dan atau luringnya. Nah, lalu kemudian ini kebijakan bertahap ya. Lalu kemarin pada bulan Juli ditetapkan bahwa sekolah-sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka itu pada wilayah yang zona hijau. Ya. Wilayah zona hijau ini ditentukan oleh gugus COVID di masing-masing wilayah. Ya. Pada wilayah yang zona hijau itu boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka tentu dengan pengetatan protokol kesehatan. Ya. Nah, namun demikian itu dari seluruh Indonesia ya, termasuk juga di Sulawesi Tenggara pada saat itu yang kategori zona hijau untuk di Sultra itu cuma satu, cuma Konawe Kepulauan. Ya. Secara keseluruhan sebenarnya secara nasional itu hanya 6% dari wilayah Indonesia ini yang kategori zona hijau. Ya. Lalu kemudian sekolah-sekolah itu yang berada pada zona hijau itu dia boleh melakukan pembelajaran. Ya. Nah, ini kebijakan yang bertahap tentu harus di pemerintah daerah harus memberikan izin. Ya. Lalu kemudian satuan pendidikan juga ada sejumlah checklist yang harus dipastikan bahwa itu ada ya. Jadi memenuhi syarat memenuhi syarat ya untuk dilaksanakan proses pembelajaran itu ya, pembelajaran tatap muka. Lalu yang terakhir harus ada izin dari orang tua. Nah, itu skenario yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap ya. Tetapi pada bulan Agustus ya keluar lagi kebijakan baru, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh 4 menteri itu yang membolehkan ya pembelajaran itu dilaksanakan pada zona hijau dan zona kuning. Jadi kalau tadinya pada bulan Juli hanya zona hijau, lalu kemudian pada bulan Agustus keluar keputusan bersama yang menetapkan bahwa boleh zona kuning itu melakukan tatap muka, tentu dengan syarat-syarat yang sama. Syarat yang sama itu dalam artian harus ada izin dari pemerintah daerah, harus ada izin dari bukan izin tetapi satuan pendidikan itu atau sekolah melakukan checklist ya terhadap kondisi-kondisi di mana yang diwajibkan harus ada. Katakanlah misalnya sarana air bersih ya atau sanitasi secara umum ya. Lalu ada area di situ yang ditetapkan sebagai area wajib menggunakan masker ya. Di situ ada tempat cuci tangan ya. Lalu sekolah juga memastikan bahwa ada akses yang bisa dijangkau, ada akses kesehatan yang terdekat yang bisa dijangkau ya. Lalu ada pengukur suhu ya. Nah, itu semua harus dilakukan checklistnya oleh satuan pendidikan. Baru kemudian minta persetujuan orang tua untuk melakukan tatap muka ya. Tapi kalau orang tuanya tidak memberikan persetujuan atau izin, pihak sekolah tidak boleh memaksa ya? Tidak boleh menghukum atau memberikan sanksi kepada anak itu karena anak itu tetap belajar dan pemenuhan hak-hak belajarnya itu dilakukan jarak jauh di rumah atau dengan luring atau daring. Gitu. Oke. Jadi hal ini juga yang berarti Pak untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, khususnya sekolah-sekolah yang ada di 17 kabupaten kota ini bagaimana membreakdown kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud ini Pak? Ya, jadi itu tadi yang saya katakan ya, itu baru pada penetapan zona hijau dan zona kuning ya. Ya. Lalu kemudian kewenangan ini kemarin pada keputusan 4 menteri pada bulan November
ya. Daerah bisa menetapkan sekolah-sekolah mana ya yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka pada bulan Januari ya. Itu pada bulan Januari itu semester genap tahun ajaran 2020-2021 ya. Nah, itu pada prinsipnya sebenarnya masih menggunakan kriteria yang hampir sama ya. Hanya saja kewenangannya ini lebih pada pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah daerah boleh saja menetapkan sekolah-sekolah tidak perlu seragam. Katakanlah misalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara bisa saja ada sekolah yang belum boleh ya dilakukan proses pembelajaran oleh karena itu tadi ada penilaian dari pemerintah daerah bahwa sekolah yang bersangkutan itu belum layak ya. Belum layak. Oleh karena itu ini kita masih punya waktu yang cukup banyak ya. Kita punya waktu sampai Desember untuk memastikan checklist tadi yang 6 poin tadi ya. Memperhatikan itu, lalu kemudian tetap harus ada izin dari orang tua, perwakilan orang tua, mungkin oleh komite sekolah. Ya. Jadi ketika orang tua tidak mengizinkan karena merasa belum aman, berarti hal ini boleh untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui luring ataupun daring. Gitu. Jadi tetap dikembalikan lagi karena banyak pasti orang tua kan beda-beda Pak tingkat kekhawatirannya. Ada yang merasa sudah kayaknya ini pandeminya sudah cukup aman, jadi sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tapi ada juga mungkin yang masih takut gitu. Jadi ada poin yang penting sebenarnya yang harus dilakukan oleh sekolah ya. Apa itu Pak? Ada poin di mana satuan pendidikan itu harus bisa melakukan pemetaan terhadap warga di sekolah itu ya. Jadi ya pemetaan yang dimaksud harus sekolah itu bisa punya data tentang peserta didik yang kira-kira ada penyakit bawaannya ya. Itu supaya mudah dikontrol ya. Dikontrol karena COVID ini sebenarnya yang berbahaya jika menyerang atau terkena pada orang yang punya penyakit bawaan ya. Katakanlah misalnya punya penyakit asma ya, itu paling mudah gitu ya terpapar. Lah, lalu sekolah harus punya data juga tentang akses transportasi yang aman ya. Nah, ini checklist yang harus dilakukan oleh pihak sekolah ya. Nah, kemudian ada riwayat perjalanan dari warga sekolah itu ya. Katakanlah jangan sampai salah satu dari warga sekolah itu punya kontak erat dengan orang yang sudah pernah terpapar ya. Dan atau dia dari perjalanan pada wilayah yang zona merah ya. Itu semua harus didata ya. Jadi ternyata bukan hanya dipersiapkan di internal sekolah ya Pak, tapi ketika di luar, jadi di eksternal para peserta didik itu juga harus dilihat. Bahkan tadi Bapak Kadis mengungkapkan harus ada pemetaan. Jadi apakah si peserta didik ini tidak memiliki riwayat penyakit yang nantinya akan diperburuk bila terpapar COVID. Terus juga memang apakah nanti si peserta didik ini tidak pernah melakukan riwayat perjalanan ke tempat-tempat yang memang itu wilayahnya zona merah dari paparan COVID-19. Nah, jadi sangat dipersiapkan sekali ketika melakukan pembelajaran tatap muka. Ini sudah memang betul-betul harus siap. Nah, terus Pak, kita sebelum break, sebentar lagi kan memang akan memasuki tahun ajaran baru ya Pak. Nah, apakah masih ada kekhawatiran Pak terkait dampak semangat belajar nih? Karena ini sudah berapa bulan ya, hampir setahun juga para peserta didik belajar di rumah yang katanya sudah mulai ada jenuh lah dan lain-lain sebagainya. Apakah ada kekhawatiran ketika masuk sekolah akhirnya kaget Pak atau gimana ini? Ya Pak tanggapannya. Jadi memang
ini kebijakan yang diambil ya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini tentu berdasarkan juga hasil evaluasi ya. Ya. Nah, evaluasi yang secara umum itu rupanya jika ini dibiarkan, ya, dampak negatif terhadap psikologis anak yang belajar dari rumah itu semakin dampak negatifnya itu semakin besar ya. Karena di beberapa daerah ya menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak itu selama masa pandemi dan belajar dari rumah ini itu semakin meningkat ya. Nah, ini jangan sampai ini berkepanjangan dan dampaknya ini menjadi dampak negatifnya lebih besar lagi ya kalau ini dibiarkan. Oleh karena itu kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka pada bulan Januari itu adalah kebijakan yang kami anggap bahwa itu kebijakan yang sangat strategis ya. Oleh karena kita masih punya ruang, punya waktu untuk menyiapkan sekolah-sekolah kita atau satuan pendidikan kita untuk melakukan checklist terhadap itu tadi ya. Jadi saya harap kepada para pendidik dan juga peserta didik ya untuk tetap semangat ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran ini baik guru maupun siswa, karena sebentar lagi kita akan melakukan pembelajaran tatap muka di kelas dengan kondisi yang terbatas ya. Yang terbatas itu artinya pasti kita tetap melakukan pengetatan protokol kesehatan dan juga mungkin jam-jam pelajaran yang tidak seperti biasanya ya. Iya, benar. Nah, baik Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah bergabung dan pemirsa di rumah, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Sudut Suara. Kita kembali lagi pemirsa di rumah dan para kepala sekolah yang sudah bergabung. Terima kasih. Nah, masih melanjutkan dari pernyataan Bapak Kepala Dinas Pendidikan baru saja yang sebelumnya di awal menyatakan bahwa memang setiap sekolah sudah mulai harus mempersiapkan segala checklist ya. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, lanjut lagi dan ini memang sangat selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Bapak Nadiem Makarim yang memang ini sudah memberikan izin, tetapi ini kembalikan lagi orang tua menyetujui atau tidak. Dan orang tua dapat menolak jika merasa memang tidak aman anaknya belajar di sekolah. Lanjut, bagaimana Bapak ingin tetap ini membreakdown, otomatis kan ini yang mau dipersiapkan di sekolah yang ada di 17 kabupaten kota. Ini tidak sedikit Pak. Lantas sampai sejauh ini melihat persiapan bagaimana, berapa persen Pak sekolah-sekolah sudah menyiapkan checklist persyaratan itu? Baik ya, jadi Mbak Dian ya dan seluruh pemirsa Ultra TV ya, sebenarnya untuk lingkup yang menjadi kewenangan Dikbud Provinsi ya, yaitu pada jenjang SMA, SMK dan juga SLB. Kalau dari aspek sanitasi ya, penyediaan wastafel, sarana air bersih, itu kita sudah bisa pastikan bahwa semua sekolah yang berada di kewenangan provinsi ini itu sudah ada ya, karena kami bantu dengan penyediaan wastafel itu ya, dan juga zona atau wilayah wajib masker itu sudah bisa ditetapkan karena semua sekolah itu kami udah bagi maskernya. Ya. Jadi kami kemarin Dinas Pendidikan menyediakan 300.000 masker yang dibagi ke lebih 500 sekolah negeri maupun swasta yang berada pada kewenangan provinsi. Ya. Pendataan yang lain yang harus disiapkan adalah itu tadi yang memastikan bahwa ada akses terdekat ya untuk pelayanan kesehatan ya, apakah puskesmas atau klinik atau sebutan lain ya yang ada di wilayah itu. Ini kita masih
seperti yang saya sebutkan tadi masih punya waktu dan kita harus menyiapkan itu dengan baik ya. Nah, jika itu nanti sudah siap, yang terakhir itu ada izin dari orang tua. Orang tua lagi ya. Nah, orang tua atau yang mewakili orang tua, bisa saja komite, ya, komite sekolah lebih. Ya. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak sekali. Terus Pak, bagaimana kalau kondisi sekolahnya itu memang di daerah yang betul-betul kayak akses, ya itu tadi aksesnya masih sulit. Ya, dan... sekolah boleh tidak melaksanakan dulu pembelajaran tatap muka ya. Jadi itu tadi karena ini kewenangannya sudah diberikan kepada daerah. Jadi daerah kan izinnya itu bertahap ya. Izinnya misalnya katakanlah yang dikeluarkan pertama itu adalah izin dari pemerintah daerah ya. Nah, jadi misalnya kabupaten kota ya yang memberikan izin ya, lalu kemudian kalau sekolah-sekolah madrasah ya yang di bawah Departemen Agama ya, itu saya kira Ketanwil dan atau Kandep kalau di kecamatannya, kantor Departemen Agama di tingkat kecamatan. Nah itu setelah itu satuan pendidikan lagi. Nah satuan pendidikan nanti akan melakukan semua daftar periksa yang 6 tadi, lalu dia kalau semua sudah ada baru dia boleh mengeluarkan ya izinnya. Kalau tidak boleh dulu atau belum bisa melakukan proses belajar mengajar ya. Kan ini sebenarnya tidak dipaksakan, ya, tergantung dari daerah masing-masing dan satuan pendidikan masing. Nah, selanjutnya lagi bahwa selain menyiapkan sarana bagi para peserta didik yang akan kembali melakukan pembelajaran tatap muka, perlunya edukasi terkait kesiapan si peserta didiknya juga ini sangat perlu ya Pak. Jadi apalah artinya kalau di sekolah itu sudah ada sarana untuk cuci tangan, sudah ada tulisan area wajib memakai masker, tapi para peserta didiknya ini masih belum sangat memahami anjuran ini kira-kira ada tidak edukasi khusus Pak yang dilakukan? Ya, kita melakukan edukasi ini sebenarnya sudah cukup banyak ya, tetapi kita harus terus lakukan ya. Karena ini kita punya latar belakang peserta yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sekali diberi sosialisasi dia sudah paham ya. Tapi kalau yang ada warga kita ini yang harus selalu diingatkan ya. Jadi kita terus harus melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi yang paling mudah itu adalah kita melalui media. Apakah media cetak, media elektronik ya, TV ya, itu saya kira yang lebih efektif ya. Karena kita harus memastikan bahwa siswa kita minimal dia tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan minimal 3M itu ya. Kalau ini kita lakukan mulai dari rumah, mereka sudah senantiasa diingatkan tentang 3 hal itu. Nantinya walaupun di sekolah dia tetap akan ingat ya. Oleh karena itu para pendidik saya harapkan jangan bosan ya, atau kita semua tidak boleh bosan untuk terus menyampaikan hal ini ke peserta didik kita agar mereka selalu ingat akan itu ya. Oke. Nah, saya ingin menyapa para Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah bergabung. Sekiranya yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar terkait tayangan kita pada hari ini, kami persilahkan. Tentunya kegiatan hari ini dengan tema edukasi semangat belajar di rumah di masa pandemi COVID adalah salah satu bentuk nyata yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam terus mensosialisasikan pentingnya para peserta didik, tenaga pendidik,
memperhatikan 3M demi menjaga diri, menjaga kesehatan di masa pandemi saat ini. Saya bisa langsung menyapa yang ingin bergabung, kami persilahkan. Saat ini sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang bergabung ya bersama kami. Silakan mungkin yang ingin mengawali bisa bertanya kepada Bapak Kepala Dinas di sini, boleh? Mungkin bisa ya. Ini sudah ada dari tadi ada SMA 9, terus juga sudah ada dari ya. Silahkan yang ingin Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena memang penting sekali Pak, terutama Kepala Sekolah ya, karena kan nanti akan membreakdown ke guru-guru, ke siswanya, bagaimana kesiapan yang dimiliki. Saya kira bisa juga ini interaktif digunakan untuk bertanya langsung kepada para kepala sekolah tentang penyiapan mereka. Oh ya, bagaimana kesiapan mereka ya Pak? Penyiapan mereka di sekolah tentang checklist yang 6 poin tadi. Ya, benar Pak. Sudah sejauh mana ini persiapan yang dilakukan para sekolah? Oke, kira-kira dari sekolah mana dulu yang ingin memberikan? Itu Pak Radi. Oh, Pak Radi ya? Pak Radi. Pak Radi ini SMA Negeri 2, Bau-Bau ya Pak? Ya, saya masih ingat nih waktu kami ke Bau-Bau. Mudah-mudahan Pak Radi tetap. Pak. Ya, halo Pak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, Pak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati teman-teman. Persiapan kami Pak, SMA Negeri Bau-Bau hampir dikatakan kami sudah siap 100%. Kalau checklistnya tadi kami sudah menyiapkan, ada bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu tandon ada 6. Kami sudah siapkan bagian depan semua. Kemudian tempat cuci tangan di semua kelas kami sudah siapkan. Kemudian hand sanitizer juga kami sudah siapkan. Kemudian masker kami juga sudah bagikan ke sebagian besar siswa yang sebagian besar, karena masih ada juga siswa yang sampai hari ini belum pernah datang ke sekolah. Jadi kami coba bagikan bertahap sehingga belum semua siswa kami bagikan. Kemudian kami juga sudah punya pengukur suhu tubuh dan kami sudah membentuk tim. Di samping itu tadi akses terdekat ke rumah sakit kami juga sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan puskesmas terdekat. Kalau di Bau-Bau ini, kalau SMA Bau-Bau ini puskesmas yang ada di sekitar 1 kilo dari sini, yaitu puskesmas Wajo. Kemudian spanduk-spanduk tentang jaga jarak kami juga dapat bantuan dari Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami juga sudah pasang di semua tempat, terutama bagian depan, kemudian bagian belakang. Yang kedua, kami juga sudah siapkan, kami sudah tanda tangan juga MOU dengan ketua komite, kerjasama dengan ketua komite. Kemudian sekarang kami sementara membuat surat. Sebenarnya sudah kami kirim beberapa kelas yang kami sudah kirim ke orang tua untuk persetujuan orang tua mengikutkan nanti anaknya pada bulan Januari, karena dari sekarang kami sudah kami sudah siapkan, jangan sampai nanti tiba saatnya kami lambat. Jadi kami sudah wah, kalau kita yang pasti persiapan kami di 100%. Kemudian yang menjadi kendala buat kami, Pak Kadis, kami juga masih, ini permintaan izin ke pemerintah daerah. Apakah nanti izinnya itu Pak, kami yang menyurat atau melalui KCD ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah Kota Bau-Bau? Kan ada 2 pemerintah daerah Pak, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Kota Bau-Bau. Kemudian yang menyurat nanti itu pertanyaannya, apakah ke pihak sekolah yang menyurat ke sana atau nanti kami diwakili oleh KCD misalnya yang menyurat ke
pemerintah Oke. provinsi. Itu Kemudian SMA 2 Bau ini sudah mengadakan uji coba untuk protokol kesehatan ini. Kami pilih hanya 2 kelas untuk datang di sekolah ulangan semester, kan hari ini dimulai ulangannya. Kami sudah izin di orang tua, dan orang tua hampir 100% mengizinkan putrinya, kecuali yang tidak diizinkan itu yang berada di luar kota Bau-Bau. Ada yang berada di atas, kemudian satunya berada di Ande. Hanya 2 dari 76 siswa, itu hanya 2 yang tidak bisa ikut semester. baik. Jadi kami sudah mulai uji coba bagaimana anak itu pada saat dia masuk, kami ukur suhu tubuhnya, kemudian diarahkan ke kelas, masuk dalam ruangan ulangan. Ini sementara ulangan sekarang. Sebentar ini pada saat mereka pulang, kami atur juga jam pulangnya jam berapa, dan setiap kelas hanya ditempati oleh 18 siswa. Oke, jadi setengah. Saya kira itu dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Radi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jadi kesiapannya kayaknya sudah sangat komplit Pak ya? Ya. Luar biasa. Nah kalau dari SMA 2 Bau-Bau sudah jadi menanggapi dulu Pak? Saya tanggapi dulu ya. Iya, jadi terima kasih Pak Radi ya yang sudah menyampaikan persiapan tatap muka di satuan pendidikan, khususnya di SMA Negeri 2 Bau-Bau ya. Jadi memang sebenarnya Bau-Bau saat ini karena statusnya adalah zona kuning, sebenarnya dia sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka ya. Kalau itu berdasarkan surat edaran 4 menteri yang terbit pada Agustus kemarin ya. Iya. Nah, kita ini kan dalam rangka menyiapkan pembelajaran pada semester genap ya. Jadi Pak Radi sudah betul tadi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah ya, ini untuk seluruh sekolah ya di SMA, SMK dan SLB, jika semua daftar checklist itu sudah dilakukan ya, menyampaikan ke KCD. Nanti KCD akan meneruskan ke provinsi, lalu kita menerbitkan surat izin ya. Jadi yang mewakili pemerintah daerah untuk SMA, SMK dan SLB itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, jadi melalui ini untuk diketahui oleh semua kepala sekolah ya, benar, bahwa tahap yang pertama dilakukan untuk persiapan nanti pembelajaran tatap muka pada semester genap adalah lakukan dulu itu checklist ya. Lalu kemudian nanti disampaikan ke KCD, KCD akan menyampaikan ke provinsi tentang sekolah-sekolah yang sudah siap itu. Baru kami sebagai pemerintah yang mewakili pemerintah provinsi memberikan izin. Ya? Jadi itu saya kira seperti itu ya. Tadi ya, semoga kepala sekolah yang lain juga yang ada di 17 kabupaten kota ini harus paham ya, jadi terkait dengan mempersiapkan bagaimana hal-hal yang akan dilakukan ketika nanti memasuki bulan Januari ya, jadi pembelajaran tatap muka. Oke, setelah yang satu ini kita akan kembali, dan buat Bapak Ibu kepala sekolah, kami mohon partisipasinya setelah jeda berikut ini. Tetap di Sudut Sultra. Ya, kita kembali lagi pemirsa di rumah dan juga Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sekolahnya masing-masing. Langsung saja kami persilakan yang sudah bergabung. Sudah ada Ibu Udaya ya dari SLB Konda Sulawesi Tenggara ya, benar ya? Oke. Ibu Hidayah, halo Bu. Oke, mungkin dia mood ya. Ibu yang memang karena saya yakin tidak hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah luar biasa atau SLB ini pasti juga memiliki persiapan. Halo Ibu. Ya mood ya. Oke. Iya. Oke, kita cari mungkin ke sekolah lain dulu, boleh? Ya. Ini sudah ada. Oh ya, angkat tangan. Oke.
Iya. Buton. Buton ya Pak ya. Oh, kita ke Buton lagi nih. Halo Pak. Halo. Pak, jangan di-unmute Pak. Ya. Jangan di-unmute ya Pak. Oh, Diperhatikan mikrofonnya. Jangan jangan di-mute maksud saya. Halo, Pak. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak, langsung saja Pak. Bagaimana persiapan di Buton ini? Oke. Iya Pak. Pak, jangan di-mute Pak. Iya. Iya, ini kami sampaikan ya kepada ini jangan di-mute mikrofonnya buat Bapak Ibu Kepala Sekolah, biar kami juga mendengar suara Bapak di sini ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini belum ada ini, Pak. Halo Pak. Oke, yang lain mungkin boleh kami ke sekolah lain dulu. Iya, silahkan dari SMA ya nih, SMA